Pelajaran kita masuk di pelajaran yang ke-9 dengan judul kontroversi di Yerusalem. Ketika Yesus tiba di Yerusalem, dia mempunyai serangkaian 6 kontroversi dengan para pemimpin agama. 2 rangkai kontroversi yang di depan, tadi yang di pelajaran ketiga dan juga di pelajaran ini, bagaikan pilar pembatas di awal dan di akhir pelayanannya di dunia. Kontroversi di Yerusalem ini memang kita bisa lihat diperbuat oleh Yesus. Karena kebenaran ini sering harus menghadapkan kita kepada satu kontroversi. Jangan merasa adem ayem. Kadang-kadang kita harus mempertanyakan diri. Saya justru dalam keadaan bahaya nih kalau saya adem ayem. Tiap-tiap hari pada waktu kita encounter firman Tuhan, jadikan diri kita tidak nyaman. Sehingga kita terus bertumbuh. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita yang sepanjang 3 bulan. Triwulan ketiga tahun 2024 kita membahas mengenai kitab Markus. Kita saat ini sudah hampir di penghujung di cerita-cerita akhir dari kitab ini dan kita senang juga bahwa ada teman-teman di studio yang sudah hadir untuk dapat berdiskusi bersama. Kita akan belajar sama-sama dan tentunya juga kami rindu untuk dapat membacakan dan menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama boleh minta Pendeta Leroy untuk membacakan. Baiklah, ini datang dari Luseh Mindung. Amin, diskusi sekolah sabat yang mantap luar biasa. Kemudian dari Andrew Talut, diskusi pelajaran SS atau sekolah sabat yang sangat membantu untuk memahami sekaligus mempermudah perbincangan di gereja nanti. Tapi jangan sampai jadi tidak belajar sekolah sabat ya. Ini dari gereja SDA Tambulion, Kota Belut, Sabah, Malaysia. Yang terakhir dari Rosemary Ftan. Amin, sangat terberkati dan dapat membantu kita mengerti dan membagikan pada orang lain. Amin. Pendeta Wilson? Baik, yang pertama dari Fanny Kaseger. Terima kasih untuk pelajaran firman yang begitu baik dan dimengerti. Salam dari Jemaat Waldensia Air Mandidi. Berikutnya dari Tirsa Krey. Amin, puji Tuhan, salam dari Papua. Salam juga. Yang berikutnya dari Niko Tomeke. Shalom, terima kasih atas pelajaran SS Sekolah Sabat yang sangat menguatkan iman kami keluarga. Kami tetap kuat dan semangat untuk belajar firman-Nya dari cabang Sekolah Sabat Desa Barataku. Amin. Chris? Baik, dari Saudara John Bektong. Amin, terima kasih untuk penjelasan pelajaran Sekolah Sabat ini dapat memberikan pemahaman yang kurang dipahami. Dan dari Jack Leo, terima kasih firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan terakhir dari Adam Talanil Niladani. Terima kasih dengan keterangan Sekolah Sabat yang sangat jelas, sangat baik untuk pembelajaran. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita senang sekali untuk mendapatkan kesaksian dari teman-teman bagaimana pelajaran Sekolah Sabat ini dapat membantu di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga di jemaat. Tadi pendeta katakan jangan sampai nggak jadi belajar Sekolah Sabat ya, hanya denger doang, hanya nonton doang, tapi ini biarlah bisa jadi suplemen, bisa jadi tambahan. Ketika ada yang tidak dimengerti, mungkin ketika mendengarkan diskusi, oh seperti ini ternyata penjelasannya. Dan tentu saja kami terus menawarkan kepada teman-teman sekalian untuk yang sulit memiliki akses kepada buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya ini, namun rindu untuk belajar bersama-sama dengan kami, jangan ragu-ragu, hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia. Kami ada melihat beberapa permintaan di kolom komentar ataupun di komunitas Sekolah Sabat, tetapi segera langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia supaya kami dapat mengirimkan ke tempat Anda masing-masing secara cuma-cuma.
Pelajaran kita masuk di pelajaran yang ke-9 dengan judul kontroversi di Yerusalem. Kalau kita mengingat bahwa di pelajaran ketiga kita juga membahas beberapa cerita yang sepertinya kontroversial atau menimbulkan pertentangan. Dan di Markus 11, pelajaran kita pekan ini dikatakan bahwa ketika Yesus tiba di Yerusalem, dia mempunyai serangkaian 6 kontroversi dengan para pemimpin agama. 2 rangkai kontroversi yang di depan, tadi yang di pelajaran ketiga dan juga di pelajaran ini, bagaikan pilar pembatas di awal dan di akhir pelayanannya di dunia. Pada pekan ini kita akan mempelajari pertimbangan mengenai apa yang orang Kristen dapat lakukan untuk mematahkan prasangka dan berbicara langsung kepada hati orang-orang yang menolak panggilan Roh Kudus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Sejak awal, pembaca Injil Markus telah diberitahukan siapa gerangan Yesus itu. Namun ia secara konsisten memerintahkan agar merahasiakan informasi ini. The Messianic Secret. Mengapa sebuah Injil menginginkan kita untuk merahasiakan mengenai siapakah Yesus sesungguhnya? Kitab Markus dapat dibagi menjadi 2 bagian. Pasal 1-8 berkaitan dengan pertanyaan penting, siapakah Yesus? Terpampang dalam ajaran-ajaran dan mujizat-mujizatnya, menyerukan bahwa dialah Sang Mesias yang telah lama dinanti-nantikan. Bagian kedua dari Injil ini menjawab pertanyaan lainnya, kemanakah Yesus pergi? Jawabannya mengejutkan para pengikutnya yang berpikir Sang Mesias akan menaklukkan Roma dan mendirikan kerajaan Israel yang kuat. Bukan, Yesus sedang pergi menuju salib, cara kematian yang paling tercela dan memalukan di dunia Romawi. Yesus bergumul di Getsemani. Sesaat sebelum kematiannya, ia berseru dengan getir, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itulah kegelapan yang Kristus alami sebagai harga dari keselamatan kita. Sebuah kisah yang sangat luar biasa. Perkataannya, perbuatannya, tindakannya berbicara atas nama mereka sendiri mengenai kehidupan dan kematian Yesus dari Nazaret. Injil Markus. Pelajaran ke-9 dengan judul kontroversi di Yerusalem. Ayat hafalannya terdapat di dalam Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Chris. Baik, kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa berkat perlindungan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa pada hari ini. Bapa, di sini kami akan belajar dari firman-Mu. Namun sebelum itu ya Bapa, kami merendahkan diri ya Bapa, memohon ampun akan kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat ya Bapa. Biarlah itu tidak menjadi penghalang akan berkat pengetahuan yang Kau berikan daripada malaikat-Mu untuk turun pada kami ya Bapa. Bapa, selimutilah kami ya Bapa dalam diskusi ini, biarlah semuanya itu hanya bersumber daripada-Mu, dan biarlah ya Bapa orang yang akan menonton diskusi ini menjadi berkat bagi mereka untuk menambah pengetahuan tentang pelajaran sekolah Sabat ini. Bapa, banyak dosa yang pelanggaran yang kami berbuat, namun biarlah ya Bapa Engkau sempurnakanlah kiranya ya Bapa diskusi ini, dan biarlah kiranya ya Bapa semuanya ini hanya menjadi kehendak-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih, Grace.
Ketika kita bicara mengenai kontroversi, pertentangan, atau mungkin juga hal yang diperdebatkan, mungkin pertanyaan pendahuluan dulu. Ada nggak hal-hal atau topik apa yang biasanya senang untuk diperdebatkan kalau dari Pendeta Leroy? Selain hal-hal rohani kali ya. Kalau pendeta kan ya pasti perbincangan atau percakapannya seputar hal rohani juga mungkin. Politik. Oh, politik. Oke. Tapi tetap saja dari pandangan teologis kan. Nah, ini jadi masalah memang. Terlalu fokus. Dari pandangan nubuatan juga kali ya. Nubuatan. Ya. Oke. Kalau Pendeta Wilson? Nah, ini kan pertanyaannya kan debat ya, bukan diskusi ya. Kalau debat sih topik yang paling senang untuk kita debat adalah apapun yang orang itu nggak suka. Oh. Oke. Pokoknya kalau dia nggak suka, kita sengaja. Kan memang mau debat kan tujuannya kan, beda kalau tujuan untuk diskusi ya oke lah. Tapi kalau memang debat memang cari apa yang dia nggak suka supaya seru debatnya. Oke. Kalau dari Grace ada nggak? Kalau untuk spesifiknya nggak ada ya, tapi lebih kayak apa yang aku pahami, apa yang aku kuasai, dan jika itu nggak sesuai dengan konteksnya, pasti akan menimbulkan perdebatan. Oke. Nah, ketika kita bicara mengenai perdebatan atau pertentangan atau kontroversi di Yerusalem, tadi di bagian pendahuluan kan aku udah bacakan dari buku Sekolah Sahabat kita bahwa di pasal yang 11 ini kita akan melihat ada 6 kejadian, 6 cerita kontroversi Yesus di Yerusalem. Yang pertama, ketika Yesus dielulukan di Yerusalem. Kita bisa baca di dalam pasal 11, di mana di ayat-ayat pertama Yesus menyuruh 2 muridnya untuk mencari keledai, untuk dia masuk ke kota Yerusalem. Nah, apa sih sebenarnya background dari kejadian Yesus masuk ke Yerusalem ini dengan menaiki keledai? Apakah sedang ada perayaan tertentu memang di Yerusalem, atau bukan hanya maksudnya untuk mengawali rangkaian penderitaan Yesus setelahnya, atau apa? Mungkin langsung ke Pendeta Leroy. Iya, jadi pasal 11. Ini pasal 11 ya, awalnya tuh. Ya, Yesus dielulukan di Yerusalem ini kan sedang dipersiapkan. Ya dalam konteks perayaan ditanya kan, sedang dipersiapkan untuk mencapai puncaknya di pasal 14. Nah di pasal 14 kita tahu tuh apa yang terjadi di situ. Karena ada Paskah, ya. Dan menarik, Paskah ini hanya muncul di pasal 14, tapi itu sudah ada semacam antisipasi di pasal 11. Di pasal 11 belum terjadi, di pasal 14 itu terjadi. Jadi ada perayaan yang sedang dipersiapkan di sana. Jadi itu yang namanya orang Yahudi, persiapan ini kan penting ya. Jadi bukan asal buat begitu sehari sebelum hari H lalu bikin persiapan. Enggak, ini bisa sebelum-sebelumnya sudah ada banyak orang juga datang. Jadi populasi mereka kira berapa itu bisa menggelembung karena datangnya tamu-tamu untuk perayaan Paskah. Ini salah satu dari 3 yang mewajibkan mereka untuk datang ke Yerusalem. Ya, begitu. Oke. Dari Pendeta Wilson, kenapa harus ada istilahnya selebrasi itu? Mengapa keledai, dan mungkin ada tambahan lain dari Pendeta? Ya, mungkin tambahannya adalah kan kita sekarang sedang masuk ke dalam tahap akhir daripada pelayanan daripada Yesus kan. Jadi kan orang kan bertanya, orang ini sebenarnya siapa sih? Dan apa yang mau dia lakukan? Dan sekarang setelah semuanya sudah dimulai dari pengakuan daripada roh jahat tentang Yesus adalah Mesias, lalu kemudian pengakuan daripada manusia, Petrus, bahwa Yesus adalah Mesias. Dan sekarang perlu ada pengakuan dari publik bahwa memang ada seseorang yang sementara sedang ditunggu-tunggu yang akan datang. Jadi perlu ada kayak seperti, mungkin tidak sampai kepada tahap koronasinya ya, atau pemahkotaan Yesus sebagai raja, karena memang bukan itu tujuan Yesus datang. Tetapi paling tidak perlu ada suatu momen di mana memang Yesus menunjukkan bahwa oh ya, inilah raja yang akan datang itu. Inilah sang Mesias itu. Dan memang ini kan terjadi 1 minggu sebelum Paskah. Ya kan, jadi kurang lebih kalau tidak salah hampir pas tepat satu pekan ya. Jadi memang ini adalah di mana saat-saat terakhirnya. Nah, sebelum mulai saat-saat terakhir klimaksnya, dimulailah dengan Yesus mengendarai masuk dengan keledai yang adalah suatu simbol seorang raja yang akan diurapi menjadi seorang raja. Tetapi pada saat ini Yesus tidak ya. Makanya kan kalau kita baca di kisahnya, setelah heboh-heboh seharian, mungkin dia pawai, iring-iringan, kemudian Yesus
tidak melanjutkan itu sampai beneran dia masuk ke bait sucinya, lalu kemudian imam besarnya langsung mengurapi dia, enggak. Tapi paling tidak menunjukkan bahwa oh iya, sebenarnya saya ini loh seorang rajanya. Tapi kebetulan saya datang ke sini bukan untuk menjadi raja, tapi untuk sebagai domba Paskahnya. Mungkin kira-kira seperti itu. Iya, dan kalau kita baca di buku Sekolah Sahabat kita dikatakan ini mengingatkan pada masuknya Salomo ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Jadi memang di bayangan orang-orang Yahudi pada saat itu masuk dengan keledai itu menggambarkan seperti raja gitu ya. Nah, tapi hal ini menimbulkan pertanyaan lagi. Kenapa setelah kayaknya selama ini, selama pelayanan Yesus merahasiakan identitasnya, tiba-tiba pada momen itu Yesus melakukan masuk dengan keledai ini, dengan disambut oleh orang-orang seperti melakukan tindakan simbolis kerajaan secara terbuka. Tapi tadi Pendeta Wilson sudah katakan setelahnya langsung bukan melarikan diri, maksudnya mundur diri lagi gitu dari Grace. Yesus itu menarik diri untuk menghindari perpecahan atau akhirnya pertikaian antara orang-orang Yahudi pada zaman itu, sehingga Yesus tidak menginginkan itu, seperti tadi dibilang Pendeta Wilson juga, supaya itu tidak terjadi akhirnya dia mengundurkan diri dan lebih ditekankan bahwa itu hanyalah seperti seremoni saja, bahwa memang Yesus itu pada akhirnya nanti berkorban untuk penebusan pada saat itu. Oke. Ya mungkin perlu juga ya, kadang-kadang kan ketika Yesus itu nggak jelas siapa dan dia perlu ada suatu momen di mana memang tidak terbantahkan lagi bahwa dia adalah seorang Mesias. Paling tidak itu dulu. Setelah tidak terbantahkan lagi di bahwa dia seorang Mesias, nah sekarang apa? Kemana nih Mesias? Apakah Mesias ini akan masuk ke istana raja? Atau apakah Mesias ini akan masuk ke liang kubur? Nah itu yang ada perpecahannya, branching outnya ya, simpang jalannya kan? Ya kalau Yesus lanjutkan itu dia akan menyimpang, masuknya ke kerajaan dan bukan itu tujuannya. Makanya dia berhenti mundur, belok ke Betani kan? Jadi nggak benar-benar. Karena kan udah beberapa kali Yesus mau diurapi menjadi raja. Mungkin yang satu yang juga sebelumnya adalah ketika dia memberi makan 5.000 orang kan. Jadi memang ada kerumunan yang selalu sudah siap gitu mengangkat dia menjadi raja. Tapi kan Yesus juga kemudian mundur lagi. Jadi dia ada suatu mungkin Yesus ini bukannya kayak malu-malu kucing ya, tetapi dia mau orang memperhatikan dia dan perlu untuk diperhatikan, tetapi sebagai apa? Dan makanya simbolisme itu perlu dimainkan, tapi tidak benar-benar digenapi. Karena simbolisme yang mau digenapi adalah seperti di dalam Yesaya 53, bagaikan seorang anak domba yang tidak bersuara dan masuk ke rumah penjagalan. Bukan bagaikan seorang raja seperti Salomo tadi kan, yang naik keledainya Daud, lalu kemudian disongsong, lalu kemudian langsung diurapi oleh imam besar Abiatar. Bukan seperti itu. Mungkin itu aja tambahannya. Boleh? Iya. Nah, apa sih signifikansinya kan begitu ya? Nah, ini ada sesuatu di sini dari si penulis Sekolah Sahabat, bukan hanya penulis Sekolah Sahabat sebenarnya, tapi memang Markus memang menyiapkan seri peristiwa untuk dibaca dengan cara-cara berbeda yang menjadi model pada masa itu. Nah, di sini kita lihat ada sandwiching, di sini ada selang-seling cerita, dan itu memberikan makna luar biasa. Jadi kalau kita tahu bahwa kalau Yesus itu memang datang dari sebelah utara, ini memang Golden Gate itu kan menghadap timur ya. Karena dari situ kemungkinan Yesus masuk. Jadi kalau itu menghadap timur, ada kemungkinan Yesus itu datang dari lorong sebelah kiri ya, sebelah kiri Golden Gate. Jadi berarti datang dari sebelah utara bukan? Lalu kemudian diharapkan pada waktu iringan-iringan itu menyorakkan Hosana ya, luar biasa Yesus ini kan. Diharapkan agar Yesus itu turun dari keledai untuk pergi sebelah kiri. Karena akan menghantam Roma. Bukankah dia raja? Tapi yang terjadi justru tidak sesuai dengan ekspektasi. Yesus itu sebagai Mesias yang diharapkan justru turun lalu kemudian pergi ke sebelah kanan, masuk ke Golden Gate. Lalu jadi seperti mencela ini Yerusalem temple yang tidak siap dengan dia.
Nah, dari cara membaca dengan searching story ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya signifikansinya jelas bahwa Yesus ini adalah semacam, kalau dihubungkan dengan pohon tadi ya, pohon ara juga ya, karena ini ada cerita berikutnya, ini sandwiching lagi, bahwa Yesus itu datang kepada Yerusalem Temple, sebagaimana dia juga datang kepada pohon ara, dua-duanya tidak berbuah. Dua-duanya tidak terima. You hanya semarak dengan daun, dengan gaya-gayaan. Tapi you are not there to welcome me. Tapi ini orang sudah berjajar-jajar, seperti pendeta Wilson tadi katakan. Ini kan mereka ini orang yang sudah siap. Karena mereka mengalami dengar cerita atau apalah. Bahkan mengalami, melihat, menyaksikan pengajaran kuasa dan mujizat Yesus, bukan. Tapi mereka tidak siap, Yerusalem tidak siap, Yerusalem Temple. People are ready, tapi ini nggak siap. Sehingga look at this. Gimana Yesus berbalik? Dan terjadilah seperti itu. Kalau kita baca dengan cara sandwich ya, kita akan lihat ada sesuatu yang jadi kontribusi dari cerita selanjutnya itu memberikan terang bagi pertanyaan ini. Wah, luar biasa. Ini penjelasannya sehingga kita semakin mengerti ya. Oh, ternyata dari bagaimana Markus menuliskan, bahkan penulis Sekolah Sahabat kita menjelaskan apa yang dituliskan Markus, kita jadi mengerti signifikan dari apa yang Yesus lakukan. Boleh satu lagi? Ya, boleh. Satu lagi. Jangan pernah lupa bahwa Yesus itu disebutkan seperti Salomo menunggangi Keledai. Dan ada keterangannya. Itu kan kalau diterjemahkan kan itu keledai muda, colt ya. Tapi ditambahin lagi ceritanya yang belum pernah ditunggangi. Oh iya, betul. Nah itu menarik. Nggak semua orang bisa gini ya. Kita biasalah kita bicara. Oke, jadi terus normatif saja pengertian. Oke, that's all. Tapi kita lupa untuk bicara detail kan. Bisa tunggangi keledai ini salah satu binatang yang paling usil. Dia suka lemparkan penunggangnya dari punggungnya. Apalagi yang belum pernah ditunggangi. Tapi Yesus bisa. Nah itulah sebabnya ketika ini cerita ada satu katanya, saya lupa ini dari mana, tapi mungkin dari sekedar Texas dan segala macam. Ada satu pendeta yang sudah akan mengakhiri pelayanannya karena sudah banyak ditolak oleh mereka. Karena dia nggak jago berkhotbah, nggak jago Alkitab dan segala macam. Sehingga ditolak. Sekala pekabaran disampaikannya kepada para koboi ini nggak terdengar. Sampai kemudian dia tiba pada Zakaria 9. Ayat 9-10 itu ya. Lalu dibacakan. Dan begitu dibacakan terdiam ini para koboi. Karena hanya para koboi yang bisa memahami ini dengan jelas, sempurna ya. Mereka katakan, Jesus was the greatest cowboy among us. Karena bisa dia tunggangin yang seperti ini. Ini bukan macam-macam, ini bukan seperti yang sudah dilatih. Mau anak kecil pun naik aman gitu ya. Ini enggak. Ini keledai. Ya, aduh, macam-macam itu lepaskan. Nah, itu yang terjadi. Yesus itu menunggangi ini itu. Bukan main-main. Dia bisa taklukkan, bukan hanya taklukkan badai seperti pekan lalu ya. Dia juga taklukkan ini keledai yang belum dilatih. Oke, wah luar biasa. Jadi detail-detail itu yang menambah insight dari pelajaran kita ya. Adakah pelajaran lain yang kita bisa dapatkan dari cerita ini, Grace? Ya, dari sepanjang kisah ini yang kita bisa dapatin, saya sih lebih dapatin ketika Yesus itu menunggangi keledai itu kan, itu kalau kita lihat keledai itu lamban ya. Beda dengan kuda itu binatang yang gagah kalau kita lihat. Kenapa sih Yesus enggak naik kuda aja? Kenapa harus keledai gitu kan? Kalau raja-raja pada zaman itu dan para prajurit akan menaikin kuda supaya mereka kelihatan gagah dan cepat. Tapi di sini saya lihat sepertinya ini sebagai simbol bahwa Tuhan itu lebih merendahkan dirinya gitu. Dia tidak menyombongkan. Walaupun dia tahu dan banyak orang Yahudi pada saat itu juga tahu bahwa Yesus adalah Mesias, tapi dia tidak menonjolkan dirinya seperti untuk diagung-agungkan bahwa saya adalah Mesias, kalian harus menjadi tidak seperti itu. Tapi lebih merendahkan hatinya bahwa walaupun dia akhirnya jadinya menebus umat-umat manusia. Itu sih yang saya dapat. Ini udah masuk yang ke pohon aranya tuh masih cerita ini dulu. Masih yang ini. Ya mungkin kalau poin terakhir yang bisa kita dapatkan adalah mungkin dari sisi ekspektasi juga. Dan kadang-kadang kita harus berhati-hati. Ekspektasi terhadap bagaimana kita melihat nubuatan itu akan digenapi kadang-kadang sesuai nggak dengan sebenarnya Alkitab? Atau apakah kita hanya mau
membaca dan melihat sesuai dengan pengertian kita. Jadi kita cuma ambil poin-poin yang memang kita suka dan kita tidak melihat poin-poin lainnya. Dan ini sesuatu yang mungkin terjadi juga pada saat itu, dan mungkin Yesus menggunakan euforia itu karena ya pasti ada tujuan yang bisa dicapai, tetapi sebagai rakyat Yerusalem pada saat itu pasti merasa dikecewakan. Paling tidak ini kekecewaan pertama mereka. Dia nggak jadi raja. Nanti pas dia malah mati, lebih parah lagi kecewanya gitu kan. Mungkin itu yang kita sebagai umat Tuhan, terlebih di akhir zaman ini juga perlu waspada tentang bagaimana kita melihat tanda-tanda zaman. Apakah kita sesuai dengan Alkitab atau kita hanya berpikir apa yang kita mau saja. Iya. Mungkin bagi kita para pembaca kitab Markus, para pembaca Alkitab yang sudah tahu ceritanya seperti apa, kita tahu ya, ini mereka bebal aja pikirannya. Padahal kalau kita menempatkan diri pada tempat mereka, pasti akan bingung juga, pasti akan kecewa juga. Sini sebenarnya maksudnya apa sih gitu? Mungkin lagi. Pelajaran yang bisa pendeta bagikan kepada pemirsa dari cerita ini dulu. Cerita yang mana nih? Ada yang Yesus masuk ke Yerusalem, dilulukan sebagai raja. Ya, yang jelas ketika Yesus masuk ke sana, kita tahu bahwa Yesus itu sudah populer, kan begitu. Udah pas loh, momennya kan pas itu ya. Iya, pas sekali. Tapi ya inilah yang saya jadi agak sedikit terharu ya dengan caranya si Markus dalam menulis ini. Artinya orang Yahudi itu sudah siap. Itu yang jelas. Tetapi bukan Yerusalem Temple. Bukan orang rohaninya. Jadi itu yang jadi masalah. Dan diperkenalkan oleh Yesus, tapi kemudian dia menghindar. Tapi tunggu dulu, sebenarnya cerita nggak berakhir di situ kan? Bukan cerita, karena besoknya akan berbeda. Ketika Yesus kembali kan, ya walaupun tetap saja dia bukan mau proklamirkan diri sebagai itu raja dunia. Karena seperti saya bilang tadi, kalau kita bisa visualisasi itu gerakan tubuh, maka Yesus justru tidak turun lalu kemudian mengarah ke Roma, karena berkantor juga mereka di Yerusalem, kan begitu. Dia tidak pergi mengarah ke Roma, tapi dia justru datang menghantam orang Israel, orang Yahudi. Karena dia datang untuk itu. Aku ini rajamu, kan begitu. Sekaligus juga untuk memproklamirkan bahwa kerajaanku bukan di sini, tapi di sana. Tapi ada sesuatu yang harus kubuat. Nah itulah sebabnya dia mundur. Karena ekspektasi kalian jangan sampai terlalu kebablasan, sehingga engkau salah kaprah, kan begitu ya. Nah, bukan untuk itu saya datang. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan diskusi kita, jangan kemana-mana. Cerita kita berlanjut, Yesus menyucikan bait Allah. Dari cerita ini kita sering sekali mendengar dan mungkin mengimajinasikan Yesus marah, dia membalik meja-meja penukar uang, dia mengusir orang-orang dan yang berjualan di bait suci. Dan kalau kita melihat dari cerita ini bagaimana Yesus melakukan pembersihan, sama seperti yang tadi Pendeta Leroy sudah jelaskan bahwa Yesus masuk ke Yerusalem tapi orang-orang belum siap, di tempel, di bait suci belum siap. Mungkin kalau prinsip kejadian pembersihan bait suci ini kita terapkan pada gereja, aplikasinya saat ini, akan seperti apa dari Pendeta Wilson? Ya mungkin kalau kita harus lihat prinsip penyucian atau pembersihan bait suci ini kan seperti yang tadi Pendeta Leroy sampaikan adalah ada di tengah-tengah di antara pembentukan pohon ara kan. Ya, kita harus lihat dulu kenapa pohon ara ini membatasi cerita penyucian ini. Mungkin ketika Yesus melihat kepada pohon ara ini, apa yang menjadi kesalahan daripada si pohon ara ini? Kesalahan daripada si pohon ara ini adalah karena dia tidak berbuah. Tapi pertanyaannya, apakah memang itu sudah musimnya untuk berbuah? Tidak. Tapi Yesus marah. Kadang-kadang kita suka bingung ya, memang belum musimnya tapi belum musimnya untuk berbuah, tapi dicari buahnya pasti nggak dapat. Tapi kita lupa satu hal, bahwa yang menarik Yesus kepada pohon ini adalah bahwa daunnya itu sudah banyak. Jadi memang belum musimnya betul, tapi kita lihat daunnya sudah banyak. Lah, kalau memang pohon ini sadar diri dia belum musimnya untuk berbuah, ya daunnya jangan banyak-banyak lah.
Mungkin itu sebagai satu kritikan yang menjadi masalah kepada si pohon ini. Kenapa dikutuk? Ya, hati-hati kamu. Kalau kamu tahu bahwa kamu itu sebenarnya belum waktunya untuk show off atau belum ada hasilnya, ya nggak apa-apa, tunggu aja. Jangan tunjukkan macam-macam ini. Dan mungkin itu salah satu juga hal yang bisa jadi satu sisi kita memandang ketika Yesus membersihkan, mencucikan bait Allah. Dalam arti kan bait Allah ini apakah ini siap menjadi tempat di mana Mesias itu ada? Tadi seperti Pastor Leroy bilang kan, ternyata sebenarnya buahnya itu belum muncul, dan memang sebenarnya waktu untuk menjadikan Yesus sebagai raja itu memang belum musimnya dia menjadi raja. Tetapi sudah banyak hal yang kayak gini-gini ya. Jadi yang terlihat di luar. Ya terlihat di luarnya, dan ini berarti harus di-trim dulu, harus dipotong dulu, harus dibersihkan dulu supaya memang sesuai dengan masanya, sesuai juga dengan keadaan yang sebenarnya. Dan kadang-kadang ya mungkin kita juga harus melihat ke dalam bait suci dalam diri kita sendiri. Jangan kita terlalu banyak ini bukannya artinya orang itu nggak boleh beriman dan saya mau lebih siap daripada yang saya sebenarnya, tapi mungkin lebih kepada kita sering menambah-nambahi, atau kalau orang bilang bahasanya embellish, atau kayak memberikan ornamen-ornamen yang sebenarnya kita sendiri juga tahu di dalamnya itu belum ada, tapi supaya paling nggak kelihatannya bagus, kita tambah-tambahkannya di luar. Dan mungkin sebagai bait suci juga ya, baik itu yang rohani pribadi dan juga yang berjemaat ataupun bentuk fisiknya ya sesuai aja lah gitu loh. Jangan melangkahi dan jangan berlebihan, karena itu akan membuat orang kecewa. Oke, Pendeta. Ya. Hubungan kedua cerita ini, Pendeta. Dan ini harus menarik. dihubungkan. Ya. Karena gini, seperti yang tadi sebelum kita on air, saya sudah katakan bahwa jangan sampai kita kehilangan satu berkat istimewa yang sedang diperkenalkan oleh pelajaran sekolah sahabat triwulan ini. Triwulan ini tidak sedang mengajar kita untuk baca ulang seperti biasa, tapi membaca dengan metode. Nah, metode ini ceritanya, seri cerita ini adalah cerita selang-seling. Tadi sudah dipaparkan ya, selang-seling. Jadi jadi dibuat sejajar ya, bahwa Yerusalem Temple itu berdiri sejajar dengan pohon ara. Nah, dengan demikian kita bisa gambaran pohon ara itu dikutuk loh. Mengapa? Ya karena hanya mempertontonkan daun yang walaupun sebenarnya gini, walaupun belum pada musim ara ini seperti pohon apalah di Indonesia ya. Jadi ini pasti ada buahnya walaupun tak ada musimnya, belum pada musimnya, tapi ya nggak banyak gitu. Tapi Yesus nggak dapat apa-apa sama sekali. Nah, kalau ini disejarkan dengan bait suci Yerusalem, berarti mereka ini semarak kan? Iyalah, gedungnya aja luar biasa. Pada waktu itu menjadi 7 keajaiban bukan? Hebat, ini luar biasa. Pagi-pagi itu seperti dia terbang gitu ya. Jadi seperti, karena pualamnya itu membuat dia bersinar lalu kemudian jadi seperti terangkat begitu ya. Ini sangat elevating lah ini kalau melihat fenomenanya dengan cerita-cerita yang kita dapatkan. Tapi apa buahnya? Ya bagaimana bisa berbuah? Bicara tentang pohon. Ketika benih jantan tidak diterima oleh pohon, kapan bisa berbuah? Emang bisa? Jadi pohon itu seperti manusia juga. Ada perkawinannya. Kalau mau berbuah ya. Jadi bunga itu harus ada jantannya masuk begitu ya. Sehingga dia bisa berbuah. Dan Yesus tidak diterima. Itu jelas. Jadi itulah sebabnya ketika melihat situasi seperti ini maka kita bisa paham. Oh, itu maksudnya. Jadi ini bukan soal kesewenang-wenangan Yesus, bukan. Dia sewenang-wenang seperti tak habis akal ya. Kita kan bingung bacanya kan. Yesus kok ini kan bukan musimnya kan? Kok gitu ya? Dia sedang membuat ilustrasi. Dan itu adalah peringatan dini yang penuh kasih dari Yesus kepada Yerusalem. Ya kan? Tapi tolong dibacanya secara sandwich, selang-seling. Jadi itu bisa memberikan semacam, jadi mereka saling berinteraksi cerita itu. Jangan biarkan terpisah. Jadi cerita ini harus dibaca secara jadi gini, satu kesatuan gitu ya. Gitu. Sehingga kita bisa lihat. Jadi bisa ditransfer gitu ya. Saya yakin kalau kita baca dengan cara itu, maka kita akan mengalami satu namanya, kepala kita ini akan seperti ada cucu gitu, ada semacam echo ya. Begitu-begitu. Karena dia berikan informasi, ini otak kita ini lebih daripada komputer bukan. Jadi dia akan mengalami seperti itu. Asal pakai metode itu. Alami. Dan saudara akan mencintai Markus. Oke, luar biasa. Ini benar-benar waktu saya membaca, saya seperti pendeta tadi bilang kata-kata,
sewenang-wenang gitu. Yap. Sepertinya Yesus itu nggak ketemu buah, kayak jadi orang yang pemarah lalu Ya. mengutuk, bahkan setelah itu kering sampai nggak ada daunnya. Ternyata itu adalah perumpamaan atau ilustrasi yang Yesus berikan mengenai bait Allah ya, jadi mengenai kota Yerusalem dan bait suci gitu. Tapi pendeta ada di sini di ayat hafalan kita tadi tentang doa, masih dengan cerita si pohon ara, bahwa di ayat mulai dari ayat 23 dikatakan, aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi ada pohon ara yang tadi kita lihat sandwich story dengan pembersihan bait suci, tetapi ada juga pohon ara yang berhubungan dengan doa dan juga pengampunan. Kalau dari Grace, menurut Grace ini seperti apa? Oh ya, tadi kalau sedikit aku tambahin tentang pohon ara itu, kalau di kisahnya di Markus kan dibilang kalau Yesus itu mencari, kalau ia mendapat apa-apa dari pohon tersebut, berarti kan konteksnya Yesus itu berharap ada sesuatu selain daun. Mungkin kalau di dalam tanaman itu biasanya ketika ada daun udah mulai muncul tunas-tunas kecil, lalu setelah itu akhirnya ada buahnya yang kecil-kecil. Tapi Yesus nggak temukan itu sama sekali di pohon ara ini, sehingga akhirnya dia mengutuk si pohon ara. Mungkin itu juga yang terjadi pada kita saat ini, bahwa Yesus itu sudah memberikan kita talenta. Talenta setiap orang-orang itu sudah ada masing-masing. Kita diberikan talenta itu, apakah pada akhirnya kita juga nantinya berbuah seperti pohon ara ini? Jangan sampai kita sudah diberikan talenta lalu kita tidak berbuah, tidak menghasilkan apa-apa. Cuma kelihatan daun-daunnya aja ya? Benar, Jadi iya. berbuah tapi berdaun gitu. Iya, hanya berdaun. Hanya memiliki tapi tidak ada buahnya gitu kan. Berarti sama aja kita seperti pohon ara ini. Dan kita juga jadinya meragukan, sebenarnya saya punya talenta apa yang bisa saya berikan kepada saya berikan sehingga saya bisa bertumbuh dalam iman saya. Dan hubungannya dengan yang doa dan pengampunan ini, apakah kita juga bisa mendoakan talenta kita ini sehingga ini nanti bisa bertumbuh? Apakah kita sudah berdoa untuk kita juga mengkoreksi diri kita? Apakah kita sudah meminta ampun kepada Tuhan? Nah, karena kan kadang-kadang kita juga berdoa kan, kita hanya berdoa tapi tidak pernah mengimani. Kadang-kadang kita juga ragu gitu. Ketika kita berdoa, tapi masih ada sedikit keraguan dalam hati kita. Apakah kita nanti ini akan menjadi buah apa enggak? Karena kan seperti ayat hafalan kita juga dibilang, kalau kita berdoa kita harus mengimaninya. Mungkin itu dari saya, mungkin tambahan dari pendeta bisa. Iya, kalau kita melihat ini kan ada hubungan antara daun dengan buah. Daun itu harus menunjukkan bahwa ada buahnya. Doa harus menunjukkan bahwa ada imannya. Permohonan ampun harus menunjukkan bahwa dia juga mengampuni. Jadi itu koneksinya kalau saya melihat kenapa Yesus ketika Petrus melihat hal ini kan dia sebenarnya mempertanyakan pohon ini aja tok. Tapi kemudian Yesus memberikan pengajaran yang seolah-olah lain. Lalu kan Petrus pun nanya kenapa ini begini. Tapi kemudian malah Yesus bilang soal doa, soal harus percaya, soal kemudian harus kamu minta ampun tapi kamu nggak mengampuni. Jadi ini kembali mereinforce atau menguatkan poin tentang bagaimana apa yang di luar itu juga harus sebenarnya menyatakan sebenarnya apa yang di dalam gitu loh. Ya sama juga dengan pembersihan bait sucinya ya. Di luar itu juga harus bersih, jangan cuma for show doang, tapi harus ada buah-buahnya. Harus ada hasilnya, harus ada manifestasi daripada kalau kamu memang percaya, ya harus ada imannya. Kalau kamu berdoa ya, kalau kamu memang mau minta diampuni,
kamu mengatakan kamu sekarang sudah bertobat, ya kamu juga harus tunjukkan bahwa kamu juga memberikan kasih karunia yang sama kepada orang lain. Dan itu adalah sesuatu yang menjadi pelajaran kepada Petrus pada saat ini. Oke. Benar? Nah itulah sayangnya, pelajaran sekolah sahabat kita ini nggak sampai ke sana ya. Padahal dia sudah katakan bahwa ini sandwich story kan. Ini kisah selang-seling, cerita selang-seling. Nah sama seperti yang Pendeta Wilson tadi katakan. Ada sesuatu di sini. Pasti ada koneksinya. Pasti ada. Nah kita tahu bahwa bicara tentang buah ini kan banyak macam. Tadi Grace sudah bilang, talenta. Apalagi yang lain? Ya kuasa. Apalagi yang lain? Mungkin pertobatan. Apa segala macam. Nah, itulah yang terjadi. Jadi dibawalah isu itu pada bagian yang terakhir dari pohon ara yang besok hari oleh pemberitahuan, sebenarnya nggak perlu diberitahukan, pemberitahuan murid-murid, Master, Rabi, itu pohon yang kau kutuk itu udah kering katanya. Nah, sekarang kita langsung teringat, bait suci akan kering suatu saat nanti. Tapi Tuhan kemudian bawa, ada harapan. Ini bukan final, ini belum final, ini hanya peringatan dini. Bahwa ini bakal terjadi kalau kau nggak berubah. Nah, saya mau katakan bahwa bait suci Yerusalem itu tugasnya salah satu adalah pengantaraan. Berarti doa dong, pelayanan doa dong. Berapa banyak kita suka berdoa? Janganlah, kalau khotbah maulah berdoa enggak, karena doa di belakang layar kan. Nah ini pelayanan doa di situ. Yang jadi problem sekarang adalah apakah permohonan mereka itu dijawab atau enggak ya? Kita kasih permohonan doa, kita bawa korban kita supaya kita diampuni. Itu dilayani oleh para imam. Terjawab enggak ya? Itu menjadi pertanyaan kan? Enggak ada kuasa berarti di situ, ya. Enggak ada kuasa di situ. Karena apa? Ya salah satunya di pelatarannya saja dibikin menjadi apa? Sarang penyamun. Tahu bedanya? Sarang penyamun. Karena ada versi lain menyatakan bukan sebagai sarang penyamun, tapi menjadi rumah berjualan. Sarang penyamun itu, penyamun tidak akan jadi tidak akan bawa barang rampokannya ke sarang penyamun, ya kan? Emang pernah lihat ada gua di situ. Tapi penyamun biasanya akan rampok satu bank misalnya, tapi disimpan di tempat lain, lalu dia sembunyi di tempat yang justru tidak bisa menikmati jarahan itu kan. Dia simpan di suatu tempat kan begitu. Nah demikian juga kita bukan. Kita datang ke rumah doa, rumah gereja dan segala macam. Ngapain? Kita nggak bawa beban berat dosa itu kan. Kita simpan di suatu tempat. Supaya nanti pas pulang, kita ambil lagi. Tidak sih? Nah, dan ini yang disebutkan tadi. Bahwa tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya Yesus kemudian sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan para murid. Sekarang ini dia bicara dengan para murid, bukan yang lain. Karena para murid yang memperlihatkan kan, tapi dia tambahkanlah, jadi ada bonus kepada para murid untuk, kau tahu nih, kau juga kalau nggak mengampuni, karena banyak di antara, ini para murid yang dua, salah satu ya, Yohanes dan Yakobus itu anak-anak Boanerges bukan, yang bahkan berkata, orang Samaria itu dihanguskan saja, biar kami minta api itu turun dari langit. Orang-orang ganas semua itu, ya. Tapi harus ada pengampunan kalau mau diampuni dan mendapatkan kuasa dari Tuhan. Sampai-sampai Yesus katakan, bisa disuruh beranjak-beranjak. Tapi apakah orang beriman mau suruh beranjak pasti dia akan sesuai dengan keinginan Tuhan kan. Jadi sampai kalau kau beriman udahlah, coba lemparkanlah dulu Hope Channel ini ke IKN misalnya kan. Apa iya gitu kan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Wah ini luar biasa, kita bisa dapat pelajaran-pelajaran yang berharga, yang kita lihat detail-detail dari cerita-cerita ini. Tapi sayangnya cerita kita terlalu banyak yang harus dibahas pekan ini ya Pendeta ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pelajaran kita lanjutkan mengenai membayar pajak kepada Kaisar. Bagaimana jawaban Yesus tentang pertanyaan pembayaran pajak dapat diaplikasikan kepada kehidupan kita sekarang, Chris? Kalau pada saat itu kan ketika ditanya Yesus bagaimana untuk soal pajak ini kan Yesus menjawab berikan apa yang menjadi hak raja dan berikan apa yang menjadi hak Tuhan. Itu sama seperti kita pada saat ini kita di pemerintahan ini kita secara sadar sih sebenarnya bahwa dari penghasilan kita itu udah dipotong oleh pajak kan, dan kita tidak bisa bertindak apa-apa dengan itu gitu. Itulah yang kita berikan kepada negara ini. Tapi kalau kepada Tuhan, apa yang akan kita berikan? Kita sudah tahu
kita udah diajari dari kecil bahwa kita harus memberikan 1/10 dari penghasilan kita. Bahkan itu tidak langsung dipotong, beda dengan pajak ini kan. Itu dengan kesadaran kita dan keikhlasan kita untuk memberikan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan ini dengan ikhlas, maksudnya dengan tidak bersungut-sungut. Kadang-kadang kita mendapatkan hasil yang lebih gede dan pajaknya akhirnya perpuluhannya gede, kita merasa berat gitu untuk mengeluarkannya. Padahal sebenarnya Tuhan hanya mengambil sedikit daripada hasil yang kita miliki. Jadi ya sama seperti yang konteks Tuhan berikan, baiklah kita memberikan apa yang sudah menjadi ketentuan untuk Tuhan. Jangan kita diskon-diskon untuk hal tersebut. Itu sih. Neta. Ya, kalau mengenai pembayaran pajak, jadi pelajaran yang paling jelas dan utama adalah bahwa kadang-kadang kalau orang nanya, kita harus hati-hati. Mereka itu nanya ada maksud. Ya. Kita harus, jadi jangan polos-polos aja langsung dijawab apa bagaimana. Jadi itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, poin mengenai berikanlah hak kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi Allah. Kadang-kadang kita suka hanya berfokus kepada yang beri kepada Allah. Kita lupa bahwa Yesus juga mengatakan berilah apa yang menjadi hak daripada dunia sekuler. Karena kita sebagai orang Kristen seringkali tidak berpikir mengenai hak ataupun sesuatu yang bisa kita kontribusikan kepada dunia. Karena menurut kita dunia ini kan akan dihancurkan ya, kalau kita baca di Petrus karena akan dengan nyala api akan dihancurkan di dunia dengan kadang-kadang kita tidak perlu melakukan apa-apa. Terus kemudian kalau misalkan kita mendapatkan suatu berkat karena pemerintahan atau karena apa kita bisa beribadah, kita bisa hidup, kita bilang ini adalah berkat dari Tuhan. Kita lupa Tuhan menggunakan pemerintah supaya kita bisa mendapatkan berkat ini, sehingga ada hak daripada pemerintah untuk kita juga berikan pelayanan. Tapi ya harus seimbang. Apa yang menjadi haknya Allah juga harus kita berikan. Jadi jangan ketika kita baca cerita ini langsung hak Allah. Ya ini kita harus kasih persembahan, kita harus perpuluhan, fokusnya hanya di sana. Enggak juga. Kita sebagai bangsa dan negara, apalagi baru di dalam masih suasana kemerdekaan ya, adalah sesuatu tugas dan tanggung jawab orang terhadap lingkungannya. Karena lingkungan inilah yang memampukan kita juga untuk melakukan hal-hal rohani. Karena kalau dalam konteks orang Israel kan, ya betul, mereka adalah penjajah. Tetapi ketika mereka menjajah, mereka juga memberikan perlindungan dari penjajah lain. Ya. Seandainya mereka tidak memberikan perlindungan dari penjajah lain, akan berulang terus. Nanti bangsa ini yang datang, kerajaan ini datang. Jadi kan sengsara juga mereka kan, berganti-ganti aja, perang-perang terus aja. Tapi karena kekaisaran Romawi ini memang menjajah mereka dan mereka kuat, akhirnya memberikan perlindungan. Ya itulah pajak yang menjadi hak daripada kekaisaran Romawi, mungkin seperti itu kira-kira. Neta? Ya, sudah lengkap itu ya. Tapi yang jelas, disinilah kita melihat bagaimana Yesus ini secara piawai ya menghadapi orang-orang. Disebutkan ya siapa mereka, Farisi dan orang-orang Herodes. Boleh juga ini dihubungkan dengan orang Saduki ya. Karena Herodian ini ya itulah klasternya itu sama itu ya dengan orang-orang Saduki. Cuman ada perbedaan di antara mereka ini. Tapi begitulah, barisan sakit hati biasanya akan kumpul sama. Sampai pada akhirnya tidak ada lagi yang dibencinya, yang membuat mereka sakit hati, lalu mereka berantem lagi. Tapi mereka ini kompak dalam berusaha untuk menjebak Yesus yang sudah merebut perhatian dunia Yahudi kepadanya. Jadi mereka jadi kurang diperhatikan jadi begitu. Ya, tapi yang jelas kita dapati bahwa ketika Yesus memberikan jawaban, lihatlah betapa dia paham. Jadi dia paham apa yang dia harus katakan. Jadi dia sampai membuat satu contoh. Itu menarik sekali ya. Apa sih? Ya jawab aja gitu. Kenapa harus pakai ilustrasi gitu? Yesus ini pakai ilustrasi. Suka sekali pakai ilustrasi. Berikan. Jadi kalau untuk versi Markus, dia sebutkan memang dia sebut. Bukan dia kasih, berikan saya satu koin atau apa gitu ya. Tapi dia sebut dinar. Begitu ya? Ya gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan begitu. Berikan kepada saya satu dinar. Lalu dibilang, apa yang kau lihat gambar siapa di situ? Jadi kita ini gini, terlalu kadang-kadang begitu lah yang fanatik ya, selalu lawan-lawan pemerintah gitu ya. Padahal uangnya yang kita pakai, ya, kita teriak-teriak, mengharam-haramkan banyak hal kan gitu. Oh ini haram ini gitu segala macam. Padahal kita menikmati fasilitas dari yang kita bilang haram itu. Jadi hati-hati gitu. Dan Yesus bukan untuk membenarkan
artinya segala praktek dari kekaisaran ya. Tetapi yang jelas Yesus itu memberikan kepada kita, kepada orang Farisi pada ketika itu dan orang Saduki. Saya kira ini dua-dua punya pertanyaan sama ini. Lalu memberikan gambaran bahwa you harus balance dalam hidup. Omong kosong kamu bisa, katakan melayani Tuhan yang tak kau lihat. Tapi ini namanya kekuasaan yang terlihat ini, kamu tidak punya andil. Jadi kamu hanyalah orang yang meminta apa yang negara buat bagi saya, tapi tidak apa yang saya buat bagi negara. See? Apa yang kita buat? Orang Kristen buat apa negara? Coba. Itu yang kita harus jawab. Gitu. Oke. Nah, pendeta karena sudah mention orang Saduki, kita ada pelajaran juga bagaimana kenapa sih sebenarnya orang Saduki ini tidak percaya kepada kebangkitan, pendeta? Nah, itulah yang kita bingung ya. Karena begini, mereka ini kan orang Saduki ini kan jelas-jelas orang yang kita punya 39 kitab ya di Perjanjian Lama. Itu kitab mereka semua itu. Kitab orang Yahudi kan. Tapi khusus untuk Yahudi, mereka ini, golongan ini hanya percaya pada 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, 5, Bilangan, Ulangan. Di luar itu hanya tulisan-tulisan. Torah ya, Torah itu yang 5 inilah. Nah, lalu mereka punya persoalan ketika tiba pada soal kematian. Karena mereka tidak terlalu kuat falsafahnya soal itu. Sementara orang Farisi, rivalnya itu yang kemudian kompak, datang rame-rame mau keroyokin Yesus. Itu percaya kepada kebangkitan. Mengapa? Karena memang dalam Kejadian, Keluaran, Ulangan, itu tidak terlalu banyak dibahas seperti itu. Itu hanya muncul misalnya di Ayub, itu pun melo ya. Yakinkah aku bahwa aku akan dibangkitkan penebus gitu ya. Jadi konsep kebangkitan ini kan nggak terlalu kuat misalnya, walaupun ada di sana sini di Perjanjian Lama. Itu paling kuatnya itu ada di Perjanjian Baru. Nah itu yang terjadi. Tapi Yahudi, Farisi maksud saya, mereka percaya. Nah Saduki yang ketinggalan. Mungkin karena apa? Ya kan begitu. Nah itulah sebabnya ketika mereka mempertanyakan itu, ini kan sebenarnya berada pada jadi gini, pada dasar bahwa mau mempertahankan warisan kan. Kalau ada seorang wanita yang kemudian jadi janda, gimana dong warisannya gitu. Nah, dibikinlah levirate marriage itu. Ya, levirate marriage yaitu di mana saudara kandung akan menggantikan posisi. Jadi anak pertama, hasil dari ini yang mau nikah ini tidak jadi nama dia, tapi nama dari mendiang suami. Jadi diteruskan begitu. Dan lihat bagaimana cara Yesus menjawab. Ketika Yesus menjawab itu, ampun dah. Saya kira inilah jawaban jeniusnya. Dia tidak ambil dari ayat yang paling cocok di Perjanjian Baru untuk menjawab pertanyaan itu. Di luar dari Pentatuk. Tapi diambil langsung dari Keluaran. Dan itu bagi saya, ini ayat apa maksudnya ya? Tapi lihatlah bagaimana Yesus menggunakan Keluaran 3. Kalau kita baca itu dalam perikopnya 1-22, itu adalah di mana Allah memperkenalkan diri kepada Musa, bukan? Musa agak menyimpang sedikit, lalu lihat ada semak belukar, menyala, tapi tidak terbakar. Nah kemudian pada waktu dia mendekat, lalu Allah, ya artinya Tuhan yang dari dalam itu akan menjawab. Dia katakan bahwa, akulah Allahmu, Allah ayahmu. Disebutkan, Allah Abraham, udah mati belum? Zaman Musa. Udah mati. Allah Ishak, udah mati. Allah Yakub, udah mati. Bapaknya si Musa mungkin udah mati. Mungkin ya. Jadi sudah mati semua. Tapi dia bilang, aku Allahnya itu yang mati itu. Artinya, yang mati itu punya Allah aku. Dan itu akan hidup. Karena aku hidup. Jadi bisa semacam jaminan, ya, ayat jaminan bahwa dengan menggunakan bicara Yesus bahwa yang namanya Abraham, Ishak dan Yakub masuk surga. Bisa begitu? Seperti begitu ya. Kalau kita pakai jawaban Yesus ya. Karena aku adalah Allah dari mereka, bukan Allah yang mati ya. Allah yang hidup, maksudnya akan kuhidupkan nanti mereka. Dijawablah seperti itu. Lalu disampaikanlah bahwa kamu itu memang masih sempit, narrow minded. Kenapa? Yang kau kiranya di surga ada nikah-nikahan begitu, ya enggak lah, ya kan? Nah, itu jawabannya. Jadi Yesus itu sangat cantik ya, dia bisa berikan jawaban berdasarkan firman yang mungkin hanya itu yang kita tahu. Dan begitu. Terima kasih. Oke, luar biasa penjelasan pendeta. Kita masih ada satu cerita mengenai bagaimana tadi kita melihat ada orang-orang Farisi dan Saduki yang berusaha untuk mencobai Yesus ya, mau menjatuhkan Yesus. Tapi ada juga ternyata yang datang kepada Yesus dan dikatakan bahwa dia orang ahli Taurat.
yang langsung menyentuh inti agama dengan pertanyaannya mengenai hukum yang paling utama. Dan Yesus menanggapi dengan sederhana dan jelas mengutip Shema atau yang kita sering baca di dalam Ulangan 6 ayat 4-5, yaitu mengenai kasih, hukum yang terutama kasih kepada Allah, dan hukum kedua kasih kepada sesama. Bagaimana kita dapat menjelaskan memerintahkan kasih di dalam hukum yang terutama dan hukum yang kedua, Pendeta Wilson? Jadi memang ada hal-hal yang menarik ketika kita diperintahkan untuk mengasihi. Karena sebenarnya kasih itu adalah suatu ekspresi daripada hati ketika kita mendapatkan kasih. Ya kan? Itu tidak bisa muncul tanpa ada apa yang dirasakan terlebih dahulu. Ya. Makanya hanya Allah yang bisa menjadi sumber kasih. Karena Allah adalah Allah yang sudah sempurna gitu. Kalau manusia tidak bisa memunculkan kasih kalau dia sendiri belum mendapatkan kasih. Dari mana dia mendapatkan kasih? Kalau dia mendapatkan kasih dari manusia juga, berarti itu adalah hal yang mungkin kita bisa bilang bersifat artifisial ya, bukan yang sejatinya. Sehingga yang diberikan pun juga bukanlah sesuatu yang sejati. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kasih Allah sudah diberikan, bahwa ketika Allah itu adalah Allah yang pencipta, ketika Allah adalah Allah yang menebus, maka perlu ada ekspresi yang keluar. Dan seringkali karena tidak ada ekspresi yang keluar, makanya dijadikan sebuah perintah. Makanya ini agak ironis juga ya, kenapa sesuatu yang adalah respons alamiah menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah hukum. Tetapi yang bisa kita lihat di dalam hal ini, kalau saya sih lebih tertarik kepada bagian daripada hukum utama yang kedua, yaitu kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini adalah konsep yang sama. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain adalah sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mau orang lain itu supaya sehat, ya kita harus sudah mau kita sendiri menjadi sehat. Atau itu kan kalau dalam hal yang baik ya. Atau kalau misalkan kita mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau saya sukanya makan-makan yang enak-enak tapi tidak sehat, ya itulah yang kita kasih ke orang lain, karena itulah cara kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi itu akan selalu paralel gitu ya. Jadi hal yang pertama harus diubah adalah cara mengasihinya yang seperti apa. Kita mengasihi diri kita sendiri harus jelas dulu. Apakah memang kita mengasihi diri kita sendiri, lalu kemudian kita melihat kepada orang lain, sebagaimana kita mau merawat diri kita sendiri, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, begitulah juga kita kepada orang lain. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke. Kalau dari pendeta, mungkin adakah bedanya definisi kasih di sini? Karena kalau misalnya kita bayangkan ya, kalau saya bayangkan kasih itu sebagai perasaan yang sering kita katakan, oh saya mengasihimu, saya menyayangimu, saya suka sama kamu, padahal mungkin baru ketemu gitu, oh tapi saya bisa langsung suka, bisa langsung ada rasa sayangnya gitu, padahal dia belum menerima kasih apapun dari orang itu gitu, dari orang lain, tapi sudah ada ketertarikan. Nah mungkin definisi kasih di sini yang seperti apa, pendeta? Ya. Coba kita membaca in between-nya. Jadi seperti kita sedang bertelepon, seolah-olah kita mendengar apa yang di sana. Jadi kita bisa rekonstruksi cerita. Nah kita dapatkan berita, artinya informasi dari apa yang tertulis di Markus pasal 12 itu ya. Mulai dari ayat 28, itulah konteksnya untuk bicara tentang hukum yang terutama. Nah ini datang dari seorang ahli Taurat, disebutkan kan? Ahli Taurat. Nah ahli Taurat maksudnya bukan ahli Taurat hanya dia tahu ini, dia tahu segala macam, termasuk oral tradition. Ya, bagaimana hukum Sabat dipecah menjadi ratusan begitu. Dia tahu itu, butir-butir dia tahu. Dan dia bisa dipastikan orang yang menuruti Taurat tanpa cacat, sama seperti Paulus. Nah, ekspektasi kita untuk waktu, jadi estimasi. Pada waktu kita membaca bahwa dia bertanya, mana yang terutama, kira-kira dia mikir apa ya? Dia sedang berpikir hukum apa yang maksudnya? Pasti Taurat kan? Nah, kalau kita bikin lebih sempit misalnya, jangan-jangan dia sedang mempertanyakan mana dari 10 hukum, mana 10 perintah itu yang paling, ya kan? Apakah hukum Sabat? Atau bukan? Kan gitu ya? Yang pekan lalu kita bicara Sabat, kapan kita bicara Sabat ya? Banyak cerita ya. Nah, tapi kemudian Yesus ini menyampaikan jawaban. Dan jawabannya lihat, dia ternyata bilang prinsip bukan? Jadi sepertinya dia sedang membawa pertanyaan itu kepada prinsip. Ini loh prinsipnya. Kan begitu. Dan dia tidak berhenti di satu bagian.
Dia sudah jawab satu bagian sebenarnya. Tapi kemudian dia tambahkan bonus. Ya. Bonusnya adalah ya kepada Allah, kepada manusia, dan dua-duanya itu terutama. Ada terutama satu, terutama dua, tapi semuanya utama. Nah, itulah dasarnya kasih. Hanya memang agak sedikit agak sedikit terperangah kita oleh karena pelajaran sekolah Sabat ini memberitahukan kita kalau dalam konteks Shema, ya Shema maksudnya mendengar, ya dengarlah, Shama ya, Samuel itu sama itu ya. Dengarlah orang Israel, lalu disampaikan semacam kalimat kalau di saudara kita syahadat ya. Ini Allah Esa ya, Tuhan kita Esa. Disampaikanlah kepada mereka. Ini bukan bicara soal kasih gimana, bukan. Tidak seperti itu. Karena ini kan bicara tentang, ini hampir sama dengan yang Rasul Paulus katakan bahwa kasih Kristus memaksa kami. Jadi kasih itu menghasilkan kasih itu mendorong kasih. Orang yang mengasihi seseorang, maka dia bukan orang itu yang memaksa. Kasih yang ada dalam diri saya itu yang memaksa saya untuk mengasihi, berbuat kepada orang yang saya kasih, bukan. Itu yang terjadi. Jadi ini adalah semacam komitmen, total komitmen. Jadi seperti dalam perkawinan. Karena ini harus dipandang dari segi namanya covenant ya, covenant of Israel dengan namanya Tuhan mereka. Jadi itu yang dilakukan. Jadi harus ada komitmen. Aku mau buat ini untuk Tuhanku karena aku telah merasakan kasih-Nya. Dan aku mau buat ini juga kepada sesamaku bukan karena mereka mengasihiku, bukan, tapi karena kasih Allah itu yang mendesak aku untuk lakukan itu. Wah, itu amazing ya. Sederhana bahasanya, tapi dalam artinya. Ini terima kasih Yesus. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Sebenarnya masih banyak ya pendeta yang bisa kita pelajari dari cerita-cerita ini, tapi sayang sekali waktunya sudah habis dan mungkin pendeta boleh berikan kesimpulan singkat dari pelajaran kita. Tak tersimpulkan. Tapi yang jelas kalau saya mau katakan, bicara tentang namanya pekan pelajaran ini ada kontroversi. Ada berapa katanya? 6 ya. 6. Karena yang pertama kan ada 5, ya yang 6. Kalau mau digabung-gabungkan kita akan lihat ada sesuatu. Kontroversi di Yerusalem ini memang kita bisa lihat diperbuat oleh Yesus. Karena kebenaran ini sering harus menghadapkan kita kepada satu kontroversi. Jangan merasa adem ayem. Kadang-kadang kita harus mempertanyakan diri. Saya justru dalam keadaan bahaya nih kalau saya adem ayem. Tiap-tiap hari pada waktu kita encounter firman Tuhan, jadikan diri kita tidak nyaman. Sehingga kita terus bertumbuh. Jangan rasa, saya udah pakai jas ini. Saya dengan Pendeta Wilson udah pakai jas, nyaman dong. Tapi ingat, firman Tuhan akan membuat kita rasa tak nyaman. Dan itu untuk hal yang baik. Jangan menjadi status quo, senang dengan ada pohon-pohon yang banyak daun-daunnya kan. Wah, semarak luar biasanya, tapi di dalam you are nothing. Ya. Itu yang saya maksudkan. Jadi kontroversi ini saya kira harus kita bawa dalam diri kita. Agar kontroversi itu bukan lagi di Yerusalem, tapi dalam pikiran kita. Agar kita kemudian memilih cara-cara Tuhan. Ya, firman-Nya, lawatannya akan terjadi kepada kita. Amin. Terima kasih Pendeta. Dan saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab, di mana teman-teman kalau memiliki pertanyaan seputar dari kitab Markus, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya-jawab yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Kami akan menjawab pertanyaan kalian semua bersama dengan Pendeta Alberto Tolesi. Terima kasih Pendeta untuk kesediaannya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Langsung saja pertanyaan yang pertama Pendeta datang dari Hernawati Sinaga. Banyak pertanyaan yang kami terima bertanya tentang semua boleh dimasukkan ke dalam tubuh, padahal ada larangan. Bagaimana kita menerangkan hal ini kepada mereka tentang Markus 7 ayat 15? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yola, terima kasih. Jadi, bila mana kita baca ya, Markus 7 ayat 15, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tapi apa yang dari luar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ya. Jadi seolah-olah ada banyak orang salah pemikiran bahwa berarti binatang yang diharamkan di kitab Imamat tidak berlaku lagi.
Karena apa yang dari luar enggak menajiskan seseorang. Jadi itulah banyak kekeliruan yang terjadi. Apa sih konteks dalam percakapan ini sebetulnya? Iya. Mari Kak Yola boleh buka dalam Markus 7 ayat 2 sampai 3 dan ayat 5. Boleh Kak Yola lihat? Ya, saya akan bacakan Markus 7 ayat 2 dan 3 dan 5. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ayat 5. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Baik, terima kasih. Itulah konteks dalam percakapan sampai Yesus mengutarakan di dalam Markus 7 ayat 15 tadi. Ya. Bahwa mereka menjumpai murid-muridnya makan dengan tangan najis. Tangan najis, tangannya tidak dibasuh. Jadi karena dia makannya dengan tangan kan ya waktu lalu ya. Jadi makan dengan tangan najis, tangannya tidak basuh, maka apapun yang masuk jadi najis karena tangannya kotor, tidak dibasuh. Jadi buat orang Israel itu najis. Jadi bisa menajiskan tubuh kita. Jadi lagi tidak bicara tentang binatang halal dan binatang haram, tapi masalah tradisi orang Yahudi. Dikatakan tadi kan ayat 5, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Ini adat istiadat, ini bukan perintah Tuhan. Jadi dikatakan, tapi makan dengan tangan najis, itulah kira-kira. Jadi Yesus katakan bahwa tidak, bukan masalah tangan yang kotor, lalu akhirnya makanan jadi kotor atau apa yang dimasukkan jadi najis. Yesus menjawabnya dalam Markus 7 21 sampai 23. Saya baca ya. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi itu yang sebetulnya Yesus mentemplak orang-orang Farisi yang mau cari-cari salah aja. Itulah konteks pembicaraan di dalam Markus pasal 7. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan kita sudah pelajari ini di beberapa pelajaran pekan lalu ya, dan sangat jelas di buku Sekolah Sabat juga bahwa mereka bukannya tidak mencuci tangan, ini bukan masalah higienis, tetapi masalah tradisi. Tradisi dari orang-orang Israel Yahudi zaman dahulu adalah mencuci tangan dengan pembasuhan sebelum makan. Sebetulnya begini kayak saya tambahkan. Baik juga membasuh tangan terlebih dahulu, itu baik memang. Tapi kondisinya di sini memang Yesus menghadapi orang yang terus saja mencari salah. Itu kondisinya. Jadi hatinya yang kotor. Dari hati yang kotor itu, makanya Yesus konsentrasi di hati. Hati yang kotor itulah menajiskan orang. Yang dari dalam inilah yang keluar, jadi akhirnya kotor semua. Terima kasih Kak Yola. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Andri Wajongkere. Apakah perpuluhan itu tidak boleh dipakai untuk membantu orang lain? Bukankah membantu orang lain adalah pekerjaan Tuhan juga? Kan perpuluhan itu untuk pekerjaan Tuhan. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Saudara Andri Wajongkere ya. Baik, bila mana kita lihat di dalam Maleakhi 3 ayat 10 ya. Itu jelas sekali. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jadi yang diminta Tuhan adalah bawa persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan Tuhan. Ya, jadi itu di storehouse ya. Jadi untuk apa? Untuk boleh tersedianya kecukupan dalam pemberitaan Injil anugerah ini. Lalu bagaimana dengan berbuat baik? Jelas sekali ya, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 25 bagian akhir itu diminta oleh Tuhan, terima kasih katanya, karena pada saat aku lapar engkau memberi aku makan, pada saat aku haus engkau memberi aku minum. Jadi kita tetap harus memberi untuk orang yang kesusahan seperti itu. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8, boleh Kak Yola tolong bacakan 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Oke, 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Baik, terima kasih.
Jadi dalam kehidupan kekristenan, saya selalu himbau ya, bila mana ada pasangan muda yang mau menikah dan konseling terhadap saya, maka kita akan atur bagaimana menganggarkan anggaran rumah tangganya. Jadi yang saya katakan kepadanya, ada 3 anggaran yang harus di depan. Ya. 3 anggaran yang harus ada di depan, yaitu yang pertama perpuluhan, yang kedua persembahan, yang ketiga adalah dana sosial. Oh, seberapapun Tuhan kasih pandangan, pendapat buat kita, maksudnya seberapapun pendapatan yang Tuhan berikan buat kita, sisihkan itu. 1/10 dari segala penghasilanmu, persembahan sisihkan, kalau memang bisa 10% juga, puji Tuhan, dan juga untuk dana sosial, untuk membantu orang siapa saja. Jadi sehingga kita memang betul-betul membudgetnya, sehingga kita boleh tolong orang seberapa dengan berkat yang Tuhan kasih. Itu selalu saya himbau pasangan-pasangan muda dalam kehidupan keluarganya. Baru nanti setelah itu pengeluaran-pengeluaran yang kita miliki, ada mungkin pengeluaran kebutuhan pokok dan akhirnya sampai sekunder sampai tertier. Itulah yang diharapkan untuk kita lakukan. Jadi nggak boleh perpuluhan digunakan untuk membantu orang lain. Dari apa yang berkat yang Tuhan kasih, kita diminta untuk membantu orang lain. Ya. Terima Dan kasih. ayat ini katakan Allah sanggup melimpahkan ya, Betul. pendeta ya. Jadi jangan takut juga. Oh nanti kalau saya Betul. kasih ini, Betul. nanti saya nggak cukup gitu ya. Betul. Masalah ayat ini bilang supaya kamu, bagian akhirnya supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, Ya. dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan kalau masih ada pertanyaan seputar dari kitab Markus, silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Baik, untuk menutup diskusi kita akan berdoa dipimpin oleh Pendeta Leroy. Baik, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pelajaran ini. Terima kasih juga untuk pemaknaan rohani yang dengan bantuan Roh Kudus akan membuatnya relevan bagi kami yang hidup di zaman akhir ini. Kami juga menjadi ladang kontroversi antara kekuatan jahat dan kekuatan baik, antara Tuhan dan setan. Kami rindu ya Bapa, agar setiap pergumulan yang terjadi dalam pikiran kami, oleh karena kami menghadapi atau mendapatkan lawatan firman, akan boleh membawa kami menjadi pemenang atas kuasa kegelapan. Dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak pewaris kerajaan sorga. Bantu khususnya orang-orang muda untuk membuat komitmen sedari awal, mulai hari ini, untuk hanya mengizinkan Tuhan yang beracara berkerajaan dalam hati kami. Ketika kami melanjutkan hidup kami, senantiasa komitmen itu kami jaga. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap daya, dan pikiran, dan mengasihi sama manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Leroy, Grace, dan juga Pendeta Wilson sudah berdiskusi bersama. Dan tentunya biarlah apa yang kita pelajari dapat menumbuhkan iman kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, sehingga kita tidak hanya berdaun tetapi kita juga berbuah. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.